Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat hidayatnya kita dapat berkumpul di acara webinar ini. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat sore. Apa kabar teman-teman? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yakni pola hidup sehat Rasulullah Muhammad SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang yang terhormat Bapak Dr. Sudirman MAG yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sep Mardianto dari bidang pelaksana SPAI yang insya Allah akan menjadi moderator pada pekanan webinar yang pertama ini. Kemudian, insya Allah juga kita akan membahas materi ini dari 3 penyaji dan narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Pandu Tilu dari Prodi PJKR, kemudian ada Hasna Aulia dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, dan ada Salsa Miyazumi dari Prodi Teknik Sipil serta narasumber kita yakni Bapak Dr. Sudirman MAG. Baik, sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini akan ada sedikit penayangan video mengenai pembukaan SPAI. Kepada host dipersilahkan. PTK. Kelas naon anjing PTK. Kelas apa sih? Iya, siang ini. Tolong kamera kita. Lu merah. Waya dicukur, rambutnya. Iya. Udah gondrong. Ini ke orang A, ke orang kedua. Ustaz Sukuma. Met, di-mute dulu, Met. Ya. Udah kasih mute. Itu di mute. Dede, tolong nyalain itu lampu satunya. Enggak ada suara. Ya, kasih ya. Ami makan dengan apa, Mi? Suara aja. Enggak, udah mulai. Nanti, udah mulai. Ya.
Ini gue di unmute. Di mute tadi. Udah. Ada tuh. Enak ya tuh. Sana. Itu jelas ukur sumut marah rupa. Assalamualaikum, Abi. Suaranya nggak ada, Abi. Ada. Iya, ada. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara Abi nggak? Ada, Abi, ada. Ada. Mohon maaf itu tadi ke mood. Oke, baik. Sepertinya ada sedikit masalah di penayangan video. Iya, halo. Ada suara Abi? Halo? Ada, Pak. Ya. Abi Baik, saja, Abi karena saja, jangan Pak lah. ya siap, Abi. Baik, untuk Siap. mengefektifkan waktu untuk penanganan videonya kita cukupkan saja. Selanjutnya ada penyampaian statement atau penyajian oleh ketiga penyaji yang akan dilakukan selama 5 menit. Yang kemudian akan dilakukan diskusi. Setelah itu akan ada pematerian dari dosen narasumber. Baik, untuk yang pertama saya persilahkan kepada Saudara Pandu Tilu dari Prodi PJKR untuk melakukan atau melaksanakan atau menyampaikan statementnya. Yo, semangat yo. Untuk yang share Assalamualaikum screen-nya siapa ya, warahmatullahi Tom? wabarakatuh. Dari panitia ya? PPT-nya? Ya, betul. Oh iya. Saya tunggu aja PPT-nya dulu. Siap. Tunggu dulu ya. Iya. Baik, itu sudah ada? Betul yang Bukan yang Akang ini. itu? Oh, bukan. Bukan Mungkin coba ke slide selanjutnya. Next, Kang Pan. Next. De Alvin? Bukan, Kang. Halo?
Halo. Ya, halo, Bi. Halo. Iya. Halo. Halo, saya. Ada suara Abi nggak? Ada, Bi. Ada suaranya, Bi. Ada, Bi, ada. Ada Bi. Ada Bi, ada Siap. suaranya. Oke, baik. Karena masih belum ada ya, kita lanjut aja ke penyaji yang selanjutnya nanti untuk Kang Pandu. Ini Kang, Dipanggil lagi oleh saya. Oke, kita langsung saja ke penyaji selanjutnya, yaitu ada Maaf, Hasna ini Aulia materinya dari udah. Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Saya persilahkan. Maaf Itu Kang, Mas, materinya. Materi saya. Iya, itu. Kang. Halo. Nah, ini PPT saya, Kang. Yang jatuh apa? Oh, itu PPT-nya ya? Oh, Iya. baik. Oke, saya revisi lagi. Jadi silakan untuk kepada Saudara Pandu untuk menyampaikan statement-nya. Oke, baik. Langsung aja ya. Saya mulai. Terima kasih, Pak Operator dan Moderator. Di atas itu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Di sini saya akan mengangkat isu tentang kegemukan gitu. Ya, mungkin isu ini relevan dengan apa yang tema yang akan kita bahas pada hari ini gitu. Di sini terdapat sebuah data gitu, laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana di sini data riset kesehatan dasar. Ya, jadi pada tahun 2007 orang yang terkena overweight atau kelebihan berat badan itu ada 8,6% dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2007. Pada tahun 2010 pun juga meningkat sampai 10. 2013 meningkat jadi 11,5. Dan 2018 meningkat lagi sampai 13,6. Nah, sedangkan orang yang terkena obesitas di Indonesia pada tahun 2007 menyampai 10,5. Terus 2010 sampai 11,7. 2013 14,8. 2018 21,8. Kertas, Dari tolong. data tersebut Kertas, kita bukan. dapat menyimpulkan bahwa di Indonesia ini datanya itu Webinar mahasiswa. meningkat gitu. Artinya Ada bukan? Ada. kenapa ini disebut dengan kesehatan dasar? Karena kita tahu dari kegemukan itu tersendiri dapat melahirkan beberapa penyakit yang menjadi permasalahan kesehatan dalam negara ini, Indonesia gitu. Ya, itu dari kegemukan bisa melahirkan diabetes, osteoporosis karena kelebihan berat badan sehingga tulang mengalami beban yang sangat berat, terus penyakit jantung yang kita tahu sekarang menjadi penyakit yang mematikan gitu. Terus stroke dan lain-lain. Nah, ini harus dibahas gitu. Harus dikaji oleh kita-kita sebagai mahasiswa UPI gitu. Bagaimana solusinya gitu. Padahal diterangkan bahwa ada dalil yang menyebutkan gitu tentang kegemukan ini. Salah satunya atau salah duanya dari hadis riwayat Bukhari 2651 dan Muslim 6638. Di sini diterangkan bahwa dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi sebelum dimintai kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya, dan nampak pada mereka kegemukan. Dan ada lagi hadis lain dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka atau para sahabat.
Kemudian generasi setelahnya. Kemudian datang kaum yang suka menggembungkan badan. Mereka bersaksi sebelum dimintai bersaksi. Nah, dari dalil tersebut kita bisa lihat dari kita bandingkan dengan data yang saya kasih sebelumnya. Artinya kita lihat di sini dari tahun ke tahun kegemukan dan obesitas meningkat. Artinya kita sudah masuk loh ke zaman ini, dan ini sangat berbahaya gitu. Menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia. Dan lain dari dua hadis tersebut udah dibahas gitu dari Al-Qurtubi pada tahun 671 Hijriah, dia mencoba membahas hadis tersebut. Beliau menjelaskan hadis ini adalah celaan bagi orang gemuk. Karena gemuk yang bukan bawaan, karena kita tahu gemuk itu ada yang dari gen ya. Karena bentuk tubuh manusia ada yang dari ektomorf, mesomorf, endomorf. Nah, di endomorf ini yang besar. Nah, di sini karena gemuk yang bukan bawaan atau gen. Terus penyebab banyak makan, minum, santai, foya-foya, lalu tenang dan selalu mengikuti hawa nafsu. Ia adalah hamba bagi dirinya sendiri dan bukan hamba bagi Tuhannya. Orang yang hidupnya seperti ini pasti akan terjerumus kepada yang haram. Dan diperkuat juga oleh firman Allah pada Quran surat Muhammad ayat 12 gitu. Sebagai Allah Subhanahu wa taala juga mencolak orang kafir yang hidupnya hanya makan seperti binatang. Allah berfirman, orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makanan binatang dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Nauzubillah min dzalik. Next, Pak moderator. Oke, next. Nah, apakah ada solusi? Oke, tentunya ada. Setiap penyakit di dunia ini pasti ada obatnya. Nah, obatnya yaitu adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ya. Nah, di sini saya mengangkat dari aktivitas geraknya. Memang untuk menjadi sehat itu tidak hanya olahraga saja atau aktivitas gerak, tetapi juga dari pola makannya, terus dan istirahatnya. Tapi di sini saya mengangkat aktivitas gerak Nabi Muhammad. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah Nabi gemuk gitu? Nah, di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan bentuk tubuh Nabi gitu. Apakah Nabi seperti orang-orang yang pada zaman sekarang yang gemuk-gemuk? Tentu tidak. Nah, di situ dijelaskan bahwa yang pertama ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan Al-Hasan dari Hindi, dia berkata, Rasulullah itu berdada lebar, antara perut dan dada berukuran sama atau rata. Tolong ini agak kecilin. Hadis riwayat At-Tabrani dan Az-Zabidi. Dan yang kedua ada, selain itu bukti lain yang menjelaskan kalau Rasulullah punya tubuh yang atletis. Yang tadi. Hadis dari Ummu Hani, dia menuturkan, saya tidak melihat bentuk perut Rasulullah kecuali saya ingat lipatan kertas-kertas yang digulung antara satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, dan teman-teman juga mungkin pernah mendengar gitu, bahwa perutnya Rasulullah itu bagaikan batu-batu yang tersusun. Artinya Rasulullah tidak gemuk gitu. Dan Rasulullah pasti mempunyai resep jitu untuk memelihara kesehatannya beliau. Bahkan ada hadis ya yang menerangkan bahwa Rasulullah itu sakit hanya 2 kali dalam seumur hidupnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat gitu. Aktivitas gerak Nabi itu seperti apa sehingga Nabi hanya sakit 2 kali dalam seumur hidupnya, terus Nabi punya perut yang six-pack. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berolahraga di tengah kesibukan luar biasa untuk menyebarkan agama Islam kan. Beliau pernah adu lari dengan Aisyah radhiyallahu anhu. Terus yang kedua, Rasul juga pernah menggelar adu ketangkasan berkuda dan menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penanggung jawab. Sementara Suraqah bin Malik sebagai juri garis. Nah, dari situ juga sistem olahraga pun juga terbentuk gitu di jauh-jauh hari di zaman Nabi. Masya Allah banget ya. Terus yang ketiga, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berjalan menghentakkan kakinya seakan-akan ia turun dari tempat yang tinggi. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam
Asyama'il Al-Muhammadiyah nomor 120. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan kesehatan yang sekarang terjadi, apalagi di zaman corona ini ya, yang aktivitas gerak kita tentunya terbatas, kerjaannya kita hanya tidur, makan, aktivitas gerak kurang, artinya bisa kita mengimajinasikan bahwa di sini Rasul sudah menyiapkan gitu resep-resepnya untuk kita tiru, untuk menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit yang saya sudah jelaskan tadi ya. Ya, mungkin itu aja presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Pandu Tilu dari Prodi PJKR yang sudah menyampaikan terkait kesehatan atau pola kesehatan Nabi Muhammad. Yang tadi sudah disampaikan adalah bagaimana di kondisi pandemi ini kita senantiasa bergerak agar badan kita bagus dan tidak sering terlalu banyak makan atau terlalu banyak diam yang menyebabkan badan kita. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke penyaji yang kedua, ada Teh Hasna Aulia dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Abi dan Kang Asep sebagai moderator. Oke, di sini saya langsung aja akan membagi kajiannya tentang dari kesehatannya, lifestyle Rasulullah, dan dari masyarakat Jepang sendiri. Oke, dari kesehatan, WHO mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Nah, jadi di sini selain kesehatan yang tadi sudah dijelaskan oleh penyaji sebelumnya, ternyata mental dan sosial ini menjadi hal yang penting. Nah, selanjutnya mari kita lihat ke lifestyle Rasulullah. Gimana sih lifestyle Rasulullah? Tentunya lifestyle Rasulullah adalah lifestyle yang paling baik ya. Kita lihat dari pola tidurnya, dibuka dari surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, yang berbunyi, sungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Nah, Rasulullah ini memang memiliki pola tidur yang berbeda daripada masyarakat umumnya, karena beliau tidur lebih awal setelah Isya, lalu dia bangun pada sepertiga malam melaksanakan sholat tahajud dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Tak lupa beliau juga berangkat ke masjid pada pagi hari, dan ini sangat baik bagi kesehatan, di mana pada pagi hari udara masih sangat segar. Lalu juga bisa menjaga kesehatan jantung, mengolah saluran ke paru-paru, dan menjaga saluran pernafasan. Tentunya ini sangat mudah sekali dilakukan oleh teman-teman semua ya, untuk sama-sama bangun pagi dan berangkat ke masjid. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kita ambil dari masyarakat Jepang, yang tentunya masyarakat Jepang sendiri punya nilai-nilai pola hidup sehat. Yang pertama, di sini terdapat data bahwa orang Jepang berumur panjang, bahkan bisa mencapai usia lebih dari 90 tahun. Selain alasan kesehatan, ternyata ini disebabkan karena masyarakat Jepang senang sekali bersepeda dan berjalan kaki. Tentunya kita juga melihat bahwa walaupun mereka maju dengan teknologinya, mereka tetap ramah lingkungan, dikarenakan tadi alasan kesehatan dan juga biaya parkir kendaraan pribadi yang mahal di Jepang. Nah, sehingga ini akan berdampak pada kota-kota di Jepang yang memiliki polusi yang rendah. Selanjutnya, orang Jepang juga senang makan sayuran nih. Ada lobak, akar lotus, toge, mentimun, selada, brokoli, dan daun bawang. Nah, bisa kita ambil kesimpulannya, jadi
kita bisa mencontoh atau bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam keadaan pandemi kayak gini. Kita bisa memulai pola tidur untuk tidur lebih awal, lalu bangun pagi, lalu olahraga, terus juga memperhatikan pola makan. Dan tentunya nanti akan berdampak juga pada kesehatan mental dan juga sosial. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, Masya Allah dari pemaparan Teh Hasnat tadi bagaimana pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaitannya dengan masyarakat Jepang yang memiliki pola hidup yang sehat ya. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja ke penyaji yang ketiga, yaitu ada Teh Salsabila Miyazumi dari Prodi Teknik Sipil. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup sehat warga sipil kelas B. Dan bagaimana Rasulullah SAW menjadi pedoman solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Kita tahu untuk mengubah kebiasaan adalah dari yang terdekat, yaitu dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Masyarakat itu adalah teman kita sendiri. Karena jika kita mengubah teman kita juga dapat mengubah keluarganya. Keluarganya juga dapat mengubah masyarakat di sekitarnya. Lalu apa saja pedoman hidup sehat Rasulullah SAW? Seperti yang sebelumnya sudah dibahas, bahwa Rasulullah SAW hanya sakit 2 kali. Pertama yaitu saat menerima wahyu, dan yang kedua adalah sebelum kematiannya. Nah, sedangkan kita sendiri saja sakit sudah tidak terhitung gitu, kebanyakannya udah berapa ya, apalagi masa pandemi ini. Nah, yang pertama, kita harus berhenti makan sebelum kenyang. Contohnya adalah makan yang cukup, berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, manfaat dari sedikit makan adalah baiknya hati. Baiknya hati itu apa sih? Yaitu hati yang akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa yang semakin tenang, dan hawa nafsu jelek ketahan. Kita tahu bahwa makan itu adalah dipengaruhi oleh hawa nafsu sendiri. Nah, hadis ini menerangkan bahwa adab syar'i kita makan itu harus sesuai dengan kadar kebutuhannya. Contohnya di foto ini nih. Nah, warga sipil B makan bareng-bareng. Jadi nggak ada nih makanan yang terbuang sia-sia. Contoh yang kedua, pedoman hidup sehat apa sih? Yaitu mandi atau tekbir. Nah, contohnya di gambar ini adalah di jurusan kita, pasti di setiap jurusan ada kerja lapangan. Nah, jangan lupa nih, kalau kerja lapangan tuh habis itu harus bersih-bersih. Ya kenapa? Karena kita juga harus sholat, harus makan. Nah, kenapa kita harus bersih-bersih diri itu? Karena ada hadis riwayat Ibnu Hibban dan Bukhari. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk mandi di setiap 7 hari. Sehari dia membasuh kepala dan badannya di dalamnya. Dimaksudkan di sini kita harus membersihkan kotoran yang ada dalam tubuh, baik kita habis melaksanakan kerja lapangan atau di kegiatan sehari-hari juga. Nah, gimana nih teman-teman di masa pandemi ini masih kan kita menjaga ya kebersihan kita, terutama mandi harus rajin dong, jangan lupa gitu. Kita kan harus menjaga diri kita sendiri untuk keluarga dan untuk masyarakat. Yang ketiga, tidur awal waktu. Nah, di masa pandemi ini saat-saatnya nih kita manfaatin tidur di awal waktu. Karena kita dapat mengurangi waktu-waktu misalnya transportasi ke kampus, transportasi ke rumah teman, ke fotokopian, beli makanan. Nah, apa nih hadis yang membahas tidur awal waktu ini? Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Nah, para ulama berkata makruh hukumnya berbincang-bincang setelah Isya, apalagi kalau misalnya perkara yang tidak ada maslahatnya. Nah, kita sering banget kan kayaknya ngegosip, bicara bareng-bareng. Mungkin boleh kalau misalnya itu positif dan itu membangun buat kita sendiri. Tapi dengan hadis ini kita juga dapat menerapkan dan mungkin kita juga dapat lebih sedikit untuk dapat terkena sakit. Kemudian yang keempat, berpuasa.
Contohnya pada gambar di sini bahwa warga sipil Dede, yang kanan yang mana, buka Dek? puasa bersama-sama bersama teman-teman. Baik, Pak. Ya, buka puasa bersama-sama di suatu panti asuhan, berbagi makanan bersama-sama, berbagi kebahagiaan. Bahwasanya juga kita tahu untuk sakit itu adalah dari pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita juga senang, sehat, berbagi bersama saat berbuka puasa juga dapat menenangkan pikiran kita. Jadi, dengan kita diri sendiri mengajak teman-teman kita untuk masyarakat dan mengajak keluarga kita, kemudian mengajak masyarakat, bahwa dari keempat poin ini dapat menjadi solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat tanpa biaya, tanpa juga banyak mengeluarkan waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Masya Allah sekali ya. Jadi dari pemaparan tadi mungkin yang menariknya itu berhenti makan sebelum kenyang ataupun makan sebelum lapar. Nah itu memang untuk kebiasaan Rasulullah yang satu ini sudah dibuktikan untuk zaman sekarang itu sebagai alternatif diet yang sangat efektif. Nah itu sudah dibuktikan oleh beberapa ilmuwan. Ternyata pola hidup makan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat juga para umatnya pada saat itu adalah alternatif diet yang sangat baik, seperti itu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mungkin bila ada pertanyaan satu orang saja ya, mangga dipersilakan untuk bertanya. Bila tidak ada, kita langsung menyiapkan diri untuk mendengarkan pematerian dari narasumber. Ada pertanyaankah? Tidak ada? Baik. Atau ada tanggapan mengenai penyajian tadi yang sudah disampaikan ketiga penyaji? Boleh yang mana saja? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut saja ya ke acara selanjutnya. Oke. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu ada pematerian dari narasumber yakni Bapak Dr. Sudirman MAG. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pada mahasiswa ABI yang telah menyampaikan materinya. Tentu sebelum itu kami menyampaikan selamat pada kalian semua. Semoga sukses dan tentu mendapatkan kemuliaan serta barokah dari ilmu yang sempat kalian sampaikan. Baik tadi oleh Pandu dari PJKR ya. Iya, Bi. Benar, Bi. Ataupun dari PJKR ya. Ataupun dari Hasna Jepang, karena Abi sendiri yang mengajar. Kemudian dari teknik sipil. Tadi siapa namanya? Lupa, Abi. Tadi lagi. Zumi, Pak, Zumi. Salsabila Miyazumi, Pak. Salsabila Miyazumi, Pak. Zumi, Pak, Zumi. Salsabila Miyazumi. Betul. Terima kasih, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara pola hidup sehat Rasulullah Muhammad SAW, itu sesungguhnya beliau itu jadi contoh kedaulatan untuk umatnya, sehingga melahirkan pemaknaan yang sangat struggle di dalam kehidupannya. Ini contoh konkret saja. Misal tadi mahasiswa ABI sempat menyampaikan kita jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang.
Sebab itu pola hidup sehat itu seperti itu. Kita pahamkan bahwa hidup sehat itu adalah upaya seseorang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat, energik. Kemudian di samping energik itu tentunya adalah kelihatan tidak kurang gizi, maksudnya. Tidak kurang gizi. Sebab sispek ini justru akan menentukan. Sebab Muslim ini, mahasiswa-mahasiswa ABI ini, tentu di dalam pola hidup sehat yang disampaikan Rasulullah itu jadi kedaulatan untuk bisa sampai pada martabat kemanusiaan yang sesungguhnya. Kemudian kedua, contoh tadi, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita kan lain, seringkali, maaf, ketika habis santri tahun 70-an, itu selagi sebelum bentabu jalma, sebelum kenyang, itu tara berhenti barang dahar. Komo jeng ayah santri anyar datang di lembur, lalu kemudian memberikan sesuatu. Itu dibuka bersama-sama. Dan ini contoh seperti tadi yang disampaikan oleh Abi. Kedua itu adalah pola hidup sehat. Itu adalah melalui processing. Contoh di sini sebagai solusi alternatif itu membangun kesehatan masyarakat, tentu tidur. Karena memang malam itu harus digunakan tidur gitu kan. Wal laili idza yaghshaha. Kita seringkali, maaf, Abi contohkan mahasiswa dulu zaman Abi ketika mahasiswa IKIP Bandung itu tahun 80-an, 80 itu Abi jadi mahasiswa. Kalau memang mau UTS, kalau memang mau ujian akhir semester atau UAS, itu baru kita gunakan sampai semalaman itu enggak tidur. Akhirnya besok pagi itu kemudian sakit. Jadi kalian anak-anak Abi itu tidak boleh melakukan seperti itu. Oleh karenanya, kita jauh-jauh sebelumnya, ketika mau UTS, ketika mau UAS, ataupun ketika kita mau progres, itu di dalamnya itu harus ditata sedemikian rupa. Kenapa? Karena memang pola tidur itu tentu hidup sehat itu dapat dilakukan dengan cara apa? Mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga secara rutin, dan istirahat yang cukup gitu kan. Tapi tidak berarti harus terus-terusan sare gitu. Tidak berarti harus terusan tidur. Sehingga kata dokter itu kan kita tidak boleh kurang dari 8 jam. Jadi pagaweanana ukur sare wungkul. Jadi justru Allah tadi menyebutkan ketika kita bicara dan Rasulullah itu sendiri, Rasulullah Halo. Sepertinya ada kendala sedikit, mohon ditunggu.
Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Bapaknya nanti koneksi lagi. Terkait tadi penyampaian dari ketiga penyaji, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu selagi menunggu Bapaknya, atau ada yang ingin disampaikan gitu. Ya, silakan yang di kolom komentar untuk bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Widya Hikmah ya, dari Pendidikan Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya ingin menanggapi penyaji pertama, kan itu membahas tentang kegemukan ya. Mengarahkan gitu masyarakat untuk hidup sehat dan tidak mengalami kegemukan gitu ya. Banyak sekarang campaign-campaign yang nggak boleh body shaming, terus kayak merasa kalau misalkan dirinya itu gemuk tuh boleh-boleh aja gitu, nggak masalah. Nah itu apakah kita juga caranya gitu ya, cara untuk menyampaikan bahwa hal tersebut tuh ibaratnya kurang baik gitu ya, malah akan lebih baik kalau misalkan kita hidup sehat. Tapi kan sekarang banyak yang menyatakan bahwa nggak apa-apa gemuk juga, itu kan itu hidup masing-masing gitu kan, banyak yang menyatakan kayak gitu kan. Nah itu menurut kalian gimana? Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Imelda yang sudah bertanya. Jadi pertanyaannya terkait tadi yang pematerian pertama, kegemukan itu bagaimana sih cara kita memberitahunya, atau bagaimana sih tanggapannya? Kan banyak orang mungkin yang berpikir bahwa gemuk itu ya gak masalah, itu gimana orangnya, ya seperti itu. Oke, saya persilakan kepada mungkin Kang Pandu atau salah satu ketiga penyaji untuk menjawab pertanyaan itu. Halo. Izin menjawab ya. Itu ada Pak Abi. Abi, ya, mohon maaf Abi. Itu. Tadi iya sudah ada. Mohon maaf. Baik. Tidak apa-apa, Pak. Baik. Mohon maaf, sayang. Iya. Baik, silakan. Ini lowbat. HP-nya lowbat, sayang. Iya. Terima kasih kita Abi lanjutkan kembali, sayang. Iya, silakan. Jadi ya siap. Untuk tadi pertanyaannya mungkin nanti kita jawab di akhir saja ya. Kebetulan tadi ada yang bertanya, Pak. Baik, siap. Iya. Siap. Tadi sudah sampai, artinya pola hidup ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu justru menarik. Karena tidur tentunya harus seimbang, harus tawazun, harus balansis gitu kan. Lalu kemudian rekreatif. Rekreatif di sana itu masuk di wilayahnya itu. Halo? Ya, halo. Ada suaranya, Pak. Halo? Iya. Ada rekreatif itu ada wajhun mutabassimun. Wajhun mutabassimun itu rarai itu, muka itu sumringah. Tadi yang Abi maksud itu jangan kelihatan kurang gizi. Jadi wajah berseri-seri dengan penuh inovasi, penuh kreasi, dan tentu mahasiswa Abi itu selalu di dalam kehidupan selalu apresiatif, selalu husnudzon, selalu berbaik sangka, selalu positive thinking. Itu akan melahirkan apa? Melahirkan tubuh itu selalu sehat. Jadi semua itu penyakit itu akan hilang. Kalaupun memang kita bicara itu tadi, sebab ada faktor genetically gitu kan, ada faktor keturunan misalkan. Misalkan ada faktor keturunan. Tapi itu juga, itu sesungguhnya sangat begitu kecil yang namanya faktor genetically gitu kan. Gitu. Sehingga
kita pun tentu di dalamnya itu kreasi, itu olahraga yang seimbang. Kalau memang kita bulan saum gitu kan, ada puasa itu, olahraga itu jangan berlebihan. Apalagi misalkan usia yang memang sudah cukup, artinya punya usia seperti Abi itu kan sudah di atas 37 gitu kan. Jadi pola hidup sehat itu sangat begitu mudah sesungguhnya. Pola hidup sehat itu sangat begitu mudah. Satu, tentu pola kegiatan pun harus terbimbing sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Satu, kita tidak boleh israf. Lalu kemudian tidur pun tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Maksudnya tidak overestimate gitu kan. Lalu kemudian rekreasi pun tentu di dalamnya itu rekreatif yang melahirkan wajah itu berseri-seri dan melihat kondisi yang sesungguhnya. Jadi mahasiswa, sekalipun kita tidak terlalu banyak duit, tapi harus apresiatif. Dengan siapapun, apresiatif. Jadi wajhun mutabassimun itu apresiatif. Selalu husnudzon. Tau katingali ke rumah duit tepati loba gitu kan, merengut. Gitu kan. Itu yang tidak boleh. Itu justru melahirkan apa? Yang pada gilirannya itu akan melahirkan orang tidak semangat dan justru penyakit yang akan muncul. Begitu. Dan tentu istirahat pun yang cukup. Jadi sekali lagi, akhirnya pola hidup sehat ala Rasulullah itu sangat begitu mudah. Bisa dilihat oleh kalian semua anak-anak Abi, mahasiswa Abi di PPT itu tentu seimbang itu. Maaf, Abi itu terlalu overweight itu kan. Dulu itu. Artinya obsesi karena faktor gen, faktor keturunan, faktor nasabiyah. Karena ibu sendiri itu, ibu Abi itu almarhumah, ghafarallahu lah, semoga Allah mengampunkan beliau, itu 115. Dan Bapak hampir 90, tapi sehat. Sampai usianya hanya sebatas beliau itu kiai kampung. Jadi selalu sehat. Oleh karenanya, Abi mewanti-wanti. Abi itu 96. Sekarang Abi tinggal 86. Caranya itu apa? Sering kita berpuasa. Jadi Rasulullah itu sering berpuasa, terutama pada hari Senin dan Kamis. Dan kemudian ditambah lagi dengan Ayyamul Bidh. Artinya Ayyamul Bidh itu adalah setiap tanggal 13, 14, 15. Begitu. Bisa difahami? Jadi Ayyamul Bidh itu bisa kita lakukan 13, 14, dan 15 setiap tahun Hijriah. Atau setiap bulan Islam. Ini semua tentu akan mengurangi dan mengeliminasi tingkat resistensi yang akan terjadi. Kemudian overweight juga tidak akan terjadi. Ternyata Abi sekarang 85 karena ketinggian Abi itu kan 174. Ternyata sekarang itu lebih seimbang dan lari masih kuat gitu kan. Abi masih kuat lari dengan nenek-nenek maksudnya ya, dengan nenek-nenek. Abi masih kuat. Lalu kemudian kita jangan terlalu banyak begadang. Kan Rasulullah itu kan selalu dalam kehidupannya itu kan sangat energik. Aspek Rasulullah itu tentu tidak menganjurkan umatnya untuk begadang. Sewaktu-waktu boleh barangkali. Dan belajar pun jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu overestimate. Karena mau ujian lalu kemudian seenaknya dewe. Ini pola hidup sehat ala Rasulullah dan sangat begitu mudah. Tentu tidak marah, upayakan wajah itu tadi yang Abi maksud itu wajhun mutabassimun. Wajah itu selalu apresiatif. Wajah selalu berseri-seri. Lalu kemudian kita tentunya itu diatur pola makan yang sesungguhnya. Yang dicontohkan oleh Nabi dan kalian sendiri tadi menyampaikan, ya banyaklah sayur-sayuran. Sebab pola Islam itu lebih energik. Tadi Hasna misalkan dari Jepang gitu kan. Itu pola makan masyarakat Jepang itu ternyata lebih Islami gitu kan ketimbang kita sendiri yang mengaku dirinya beragama Islam. Termasuk di dalamnya itu kebersihan.
Dan wajah itu selalu berseri-seri. Dan insya Allah nanti mahasiswa melalui webinar ini, tentu mahasiswa ABI ini selalu apresiatif. Menjaga kebersihan. Karena kita fahamkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan insya Allah yang namanya masyarakat akademik yang tentu yang wudunya benar, kemudian bersucinya benar, bebersihnya benar, misalkan untuk menjaga kebersihannya benar, insya Allah itu tidak pernah kena yang namanya pandemi COVID-19 itu. Abi yakin itu. Karena setelah wudhu sendiri itu kan untuk mensucikan diri, lalu kemudian kita semua menyampaikan setelah wudhu di samping asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu dilakukan dan insya Allah kita semua ini akan selamat dari semua penyakit yang ada dan terjadi. Lalu kemudian menjaga pola makan tadi, tidak israf, tidak berlebihan, olahraga yang tidak berlebihan, kemudian sering bersilaturahim. Bersilaturahim mede tentu Allah menyampaikan memanjat tasa'aluna bihi wal arham dalam Al-Quran surat An-Nisa itu. Nabi menyampaikan kemudian man ahabba ayyubsatullahu fir rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kalau kalian berkehendak, bermaksud, ingin dipanjangkan umur, dijembarkan rezeki, dijauhkan balai, tentu di dalamnya disehatkan secara fisikly, baik itu lahiriah dan batiniah, sambungkan silaturahim, sambungkan komunikasi, tentu dengan tahajud, hilang semua penyakit. Maaf, tahajud itu paling tidak akan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Sehingga Allah menjanjikan dalam Al-Quran, surat Al-Isra itu sendiri, Allah menyampaikan, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Mahasiswa, anak-anak ABI itu pasti ya, artinya nanti paling tidak IPK, mahasiswa ABI, anak-anak ABI yang ada di UPI ini, terlepas lebih, artinya dari 9 fakultas dan 1 pasca sarjana, tentu di dalamnya IPK kalian semua harus lebih dari 4, kalau memang ada. Indeks prestasi kumulatif itu harus lebih dari 4, kalau memang ada. Cuman paling tidak, kita di bawah itu, tapi jelasnya menyenangkan dan memberikan kontribusi yang cukup positif bagi kedaulatan umat itu sendiri. Jadi sekali lagi Islam memberikan kesejukan dan Islam memberikan rahmatan lil alamin dalam situasi apapun, tentu dalam kondisi pandemi sekalipun, di dalam kehidupan seperti tadi, silaturahim ini penting. Kenapa demikian? Karena silaturahim akan memanjangkan umur, menjembarkan rizki, menjauhkan balai, dan tentu hablum minallah kita lakukan, tidak boleh kita lewatkan. Sehat secara fisik, tentu dokter Sabu dulu berbicara yang namanya sholat. Tapi jelasnya sholat ala Rasulullah itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian semua seperti apa yang pernah kalian lihat bagaimana sholatnya aku. Insya Allah kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridho dan ampunan Allah, kita tentunya bahwa ketika melakukan salat, yakin betul Allah akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan masyarakat akademik akan punya kemampuan yang sangat begitu struggle untuk sampai kepada martabat kemanusiaan yang sesungguhnya. Akal sehat, tentunya dengan kondisi yang sehat, dan tentu terdapat pada jiwa yang sehat, tentu akal sehat. Ini akal sehat. Sebab sekarang kan sudah mulai bermunculan orang akalnya sudah tidak sehat, tidak lagi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Itu saja barangkali yang bisa Abi sampaikan. Silahkan kalian bisa bertanya. Abi mengikuti di Zoom meeting atau meeting Zoom ini.
Abi mengikuti itu, tentunya nanti barangkali ada yang ditanyakan pada kawan-kawan kalian semua, tentu Abi bisa closing statement pada akhirnya. Jadi sekali lagi Abi haturkan maaf, tentu di dalamnya kita pun akan mampu menjaga kesehatan otak sehingga dapat berpikir maksimal sesuai dengan apa yang Allah janjikan untuk kita semua. Akali sangat penting, sehingga akal itu cahaya, nafsu, jiwa di dalamnya karena akal. Makhluk manusia adalah makhluk yang luar biasa, yang sangat begitu Allah berikan privilege, Allah berikan maziyah, Allah berikan keistimewaan makhluk manusia itu sendiri. Luar biasa. Tinggal kita mensyukurinya, lalu kemudian menuangkan persepsi sesuai dengan harapannya. Tentu kita pun insya Allah, kalau tadi sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu akan melahirkan kesehatan, bugar akan sehat. Tentu di dalamnya akan mampu meyakinkan bahwa makhluk manusia yang tentu paling mulia di sisinya. Laqad karramna bani Adam. Yakin betul, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, yang tentu punya akal, punya nafsu, punya emosi, tentu akan lebih dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Sehingga ada beberapa jurusan di UPI ini yang tidak kurang dari 100 jurusan yang ada, atau prodi, atau departemen yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan kita lebihnya, inilah kehebatan UPI yang tidak dimiliki oleh universitas atau institut yang lain. Maaf, tidak berarti narsis, tapi jelasnya ini paling lengkap. Sebab ada fakultas FPTK, TK-nya ada di FPTK, TK itu. Lalu kemudian FPSD ada di desain, yang pecahan dari fakultas bahasa, dan tentu ada lebih dibanding dengan yang lainnya. Maka dari itu, selamat berjuang, dan mudah-mudahan kalian, anak-anak Abi yang tepat hari ini, lalu kemudian webinar dengan Abi, karena pola hidup sehat sangat begitu penting, akal sehat. Insya Allah kalian ini harus lebih struggle, lebih smart, lebih energik dibanding dengan Abi sendiri. Insya Allah. Dan itu barangkali kita ingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang mulia di dalam kehidupan kalian. Terima kasih sayang, anak-anak Abi, dan mudah-mudahan kalian penuh semangat. Siap, insya Allah. Ya, terima kasih kepada Bapak Abi Sudirman yang sudah menyampaikan pematerian pada hari ini. Alhamdulillah, mungkin untuk pemateriannya dicukupkan ya, karena sudah pukul 16.40 ya. Betul. Ya, terima kasih. Ya, betul. 15. Baik, ya. Ya, siap. Pas, Oke, kan untuk itu sudah akhiri tadi sayang. Ya. Siap. Oke, untuk itu saya simpulkan dari ketiga penyaji dan juga narasumber. Untuk penyaji satu, bahwa kita harus selalu bergerak agar kita senantiasa hidup sehat dan tidak terlalu gemuk. Kemudian untuk penyaji dua, bahwa pola hidup yang diterapkan Rasulullah harus kita terapkan juga, sebagaimana mungkin masyarakat Jepang yang notabene bukan orang-orang beragama Islam menerapkan pola hidup sehat. Kemudian untuk yang penyaji tiga, bahwa berhenti makan sebelum kenyang, mandi, tidur awal waktu, dan berpuasa adalah bagian dari hidup sehat. Dan untuk yang penyampaian dari narasumber, yaitu bahwa Rasulullah itu menjadi contoh untuk kita manusia agar kita hidup sehat dan senantiasa selalu berpikir husnuzon atau berpikir positif terhadap segala sesuatu. Dan Islam itu membuat kesejukan, Islam itu sebenarnya membuat masyarakat atau orang-orang manusia di muka bumi ini sehat.
Baik, itu saja mungkin yang dapat saya simpulkan dari webinar pertama ini. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Terima kasih sekali lagi kepada penyaji 1, 2, dan 3 dan juga Bapak Abi yang sudah menyampaikan pematerian. Jangan lupa kawan Teteh untuk presensi outnya diisi dan diupload untuk catatan resumenya. Silakan sebelum meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ratu, makasih. Bener-bener. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ratu. Memet Riwo. Masjid. Arya, subhanallah Arya. Hawase. Arya jaga komat. Jeung Arya pejago. Nur Yusuf. Assalamualaikum. Tobat. Iya, absen di mana absen terakhir Assalamualaikum. KMG Jaya. Bading Bang Oleh. Maaf ya ada Nyari cewek Alvino. Yuk join Among Us. Yuk.